Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Nuria dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 reguler Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai disiplin kerja. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Asari Hasan, SPDI MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai disiplin kerja. Apa sih disiplin kerja itu? Disiplin kerja merupakan suatu sikap yang menghargai, menghormati, dan taat atau patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di suatu perusahaan. Nah, dengan demikian, disiplin kerja itu merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya ada jenis-jenis disiplin kerja. Nah, di sini ada dua jenis disiplin kerja. Yang pertama ada disiplin preventif dan yang kedua ada disiplin korektif. Nah, untuk yang pertama, disiplin preventif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mampu mengikuti berbagai standarisasi dan aturan sehingga hal tersebut dapat mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua, disiplin korektif yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Yang selanjutnya ada manfaat disiplin kerja. Apa saja sih manfaat kalau kita menerapkan disiplin kerja? Nah, yang pertama, bekerja menjadi profesional. Nah, seseorang dengan sikap disiplin kerja ini biasanya akan menepati janji dan dapat diandalkan oleh rekan kerja atau atasannya. Nah, yang kedua, bertahan pada posisinya. Orang yang tidak menerapkan disiplin kerja, ini tidak adanya sikap akan menyebabkan pekerjaan jadi berantakan sehingga pekerjaan akan nampak tidak profesional. Nah, yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Maksudnya adalah membiasakan orang yang telah membiasakan hidup disiplin akan memudahkan segala aktivitas dengan baik. Pun dalam bekerja kita akan jadi lebih fokus. Yang keempat, dapat mengurangi stres dan juga depresi. Dengan hidup disiplin akan memberikan efek yang luar biasa bagi mental maupun kejiwaan. Nah, bekerja juga menjadi lebih tenang dan juga damai. Nah, apa saja sih pengaruh disiplin kerja? Dengan adanya disiplin kerja ini, yang baik dari karyawan seperti datang tepat waktu, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, juga mentaati peraturan perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut sehingga target perusahaan akan tercapai. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kedisiplinan kerja para pegawai? Yang pertama adalah menanamkan visi misi perusahaan. Jadi kita harus menetapkan tujuan dan juga target dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, posisikan karyawan sesuai dengan keahliannya atau dengan sesuai skill yang dia miliki. Yang keempat, dengarkan ide dan pendapat pegawai. Nah, yang kelima, lakukan konseling secara intens untuk memahami kesulitan yang dialami pegawai. Biasanya dilakukan evaluasi atau rapat bulanan sehingga para pegawai dapat menyampaikan apa keluhan serta selanjutnya lakukan konseling secara intens untuk memahami kesulitan yang dialami pegawai. Nah, selanjutnya ada tetapkan reward dan punishment secara seimbang. Biasanya pegawai akan lebih bersemangat ketika dia mendapatkan reward dari perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah disiplin kerja merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dengan kebijakan sumber daya manusia dalam mengemban tugas kerjanya. Nah, disiplin kerja ini sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.